percaya sama aku, dia bakal balikan sama Melisa. Tahu gitu mendingan kamu nikah sama aku bisa bahagiain kamu. Tapi nggak sampai situ aja. Abis balas dendam, dia bakal balik sama Melisa, percaya sama aku. Kita batalin pernikahan kamu, ya. Aku yang urus semuanya. Nih, ini bukti kalau Mas Dimitri selingkuh secara emosional. Ayo, Dit. Hapus nggak tuh foto? Enggak. Lu lepas tangan lu ngapain? Enggak. Pit, udah. Suami aku mungkin cuma tersesat. Mungkin dia lupa jalan pulang. Dan mungkin aja dia masih berdiri di masa lalunya. Tapi aku gak peduli apapun yang terjadi, Pit. Aku tetap akan ada di sini. Kenapa Dim semarah itu? Apa perasaannya kembali pas lihat Diandra yang berusaha dibawa sama Peter? Karena rumah seorang suami bukan di wanita lain, Pit. Tapi rumah seorang suami itu ada di istrinya. Dan aku istri sahnya Dimitri. Aku gak peduli apapun itu alasannya Dimitri nikahin aku, mau itu buat balas dendam atau apalah, terserah. Aku gak peduli. Aku tetap akan ada di sini sebagai seorang istri. Kalau ini perang, aku gak akan kalah cuman karena luka. Aku pasti akan kuat. Bukan ini perasaan yang harusnya aku rasain. Bukan. Harusnya aku seneng lihat Diandra tersakiti dan tersiksa saat ini. Tapi kenapa aku gak tega dan sakit juga melihat dia menangis seperti ini ya? Kenapa malah seperti ini, Di? Harusnya kamu bisa marah, bisa labrak Melisa, bisa buat Milly pergi sama Peter. Tapi kenapa kamu malah bertahan di sini? Apa yang sebenarnya kamu pertahanin sekarang setelah tahu kenyataannya kalau aku cuma mau sakitin kamu? Kenapa kamu liatin Diandra kayak gitu, Dim? Apa memang sampai kapanpun kamu gak akan bisa berhenti mencintai Diandra? Enggak kan, Dim? Kamu pasti bakal kembali ke aku kan, Dim? Perhatian, putri kecil sudah datang mau sarapan. Silakan bukakan jalan. Beri jalan kepada putri yang mau sarapan. Ayo kita makan. Nyam, 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 nyam. Bagus gak? Bagus.
Lo siapa sih? Pagi-pagi lo bikin ribut, pusing tau gak gue? Princess kecil, tolong sedikit mundur ya. Suster Pri bisa merasakan aura jahat dari orang ini. Auranya, uraan, rambutnya berantakan, dan dia tatoan. Princess kecil, Suster Pri izin menggetok kepalanya jika dia selangkah mendekat lagi. Kalau ngomong jangan Menjauh nggak? Menjauh atau saya ciat-ciat kamu. Mas, ini apa sih? Jangan sus. Itu nakal. Dia emang galak, suka marah, kadang jahat, tapi sebenarnya baik kok. Oh, Apa-apaan sih anak kecil ini? Jadi bikin rumah rame banget sejak kedatangan mereka. Kenapa ini suster Peri? Dia bukan suster biasa om. Dia datang dari perjalanan panjang. dan dari kemarin seperti ini. Wuhuhuhu. Maksudnya apa sih? Perkenalkan, saya Suster Peri Tinem Sariwati binti Baijo, susternya Princess Freya. Apa sih rumah makin hari makin absurd? Udah aku naik aja. Peter, kamu nggak ikut makan? Enggak. Udah, biarin aja. Kalau dia nggak mau makan nggak apa-apa. Kalau lapar juga nanti makan sendiri. Tapi Mas, Udah, ini masih pagi Laras. Nggak usah ribut. Oh ya, Ma, Pa, ini suster yang sekarang jagain Freya dan aku baru aja hire dari yayasan. Baru nyampe kemarin lupa nyampainya kayak gini. Saya belum nanya. Kamu kapan datang? Kemarin saya praktekin lagi ya Pak. Kamu ngapain sih dia? Buang-buang uang untuk mempekerjakan suster yang absurd seperti ini. Kok mau buang uang sih kek? Kan suster di sini buat jagain aku. Lagian Freya suka aku sama suster ini. Saya kenalin ke aku kok. Apa-apa kan ya? Mas, udahlah. Cuma anak kecil. Loh, kok ada tamu? Hai Freya cantik, Tante Melisa bawain nasi kuning kesukaannya Mas Dim. Maksudnya kesukaan semua orang yang ada di sini. Freya mau nggak? Kok tante duduk di samping ayah Slay? Harusnya kan bunda. Freya, nggak apa-apa nak. Nggak boleh kayak gitu ngomongnya bunda, nggak suka, nggak sopan sayang. Enggak bunda, banyak makan tuh ada aturannya. Menurut peraturan kerajaan memang seharusnya raja ditemani oleh ratu resmi di sebelahnya. Iya. Lucu banget ya Freya. Terus bisa nyanyi bikin tante itu pindah kok. Oh, bisa dong princess kecil, bisa langsung sekarang. Menurut aturan kerajaan, raja dan ratu harusnya disatukan. Menurut aturan. Udah Sus. Stop ya Sus. Udah cukup nyanyinya. Lebih baik aku ngalah aja deh sama mereka daripada malah bikin ribut suasana pagi ini. Kasian juga sih Freya, kan dia cuma anak kecil. Dan gak enak juga sih bikin keributan di rumah Om Adam dan Tante Laras. Lagi suster lagi. Dia pindah. Bisa. Menurut aturan kerajaan. Udah Sus, udah cukup. Tante pindah ya sayang. Diandra, kamu aja yang duduk di sini.
Kenapa Dimitri malah diem aja sih? Paling enggak, dengan aku mengalah seperti ini di depan anaknya Diandra, semoga Dimitri bisa lihat ketulusan dan kelembutan hati aku. Dan dia akan betul-betul kembali sama aku. Freya, kamu cepat sehat ya. Ayah udah daftarin kamu sekolah. Serius saya. Dim, kamu gampang sekali berubah sikap kalau di depan Freya. Tiba-tiba kamu bisa semanis ini. Dan sepertinya kamu sangat tulus menyayangi Freya. Ternyata kamu memang jago acting, Dim. Sampai aku berhasil tertipu sama semua acting ketulusan kamu. Dan yang membuat aku luluh sama kamu, membuat aku kembali menyadari kalau aku memang gak bisa berhenti mencintai kamu. Tapi kenapa? Setelah aku tahu kamu cuma nipu aku, perasaan cinta ini gak bisa pergi, Dim. Apa benar aku ingin menebus rasa bersalah aku? Terima kasih ayah. Sama-sama. Yuk, kita sarapan yuk princess kecil. Duduk di sini ya. Sarapan ya nak. Oh iya Dim, minum kamu udah habis. Aku isiin ya. Tante, aku juga aus. Sabar Mel, sabar. Freya itu cuman anak kecil. Gak mungkin kan kamu ngelawan anak kecil. Apalagi Freya juga baru masa pemulihan. Ya udah. Ini buat putri kecil yang cantik. Terima kasih ya Tante. Sama-sama sayang. Mungkin perasaan Dimitri masih ada di Melisa, tapi aku gak akan nyerah. Karena biar gimana pun, pernikahan ini sudah berjalan. Princess kecil ini sarapannya. Kebalik. Nah, karena ini tatanan kerajaannya sudah benar, boleh yuk kita sarapan. Makan. Ayo. Bisa yuk lebih cepat. Ayo, lebih. Ayo. Sarapan adalah waktu yang paling tepat untuk menghabiskan makanan. Ayo. Pinter.